Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Samsuar, mudah-mudahan disehatkan Allah Bapak, semua tugas-tugas diberikan kemudahan dan kelancaran, sukses, manfaat, barokah, amin. Seluruh jajaran PWNU dan terutama Al-Mukarram Kiai Khalid Junaidi, terima kasih atas pencerahan pada pagi hari ini, dan tentu seluruh jajaran PP Muslimat yang bergabung secara virtual, PW Muslimat NU, Budina, terima kasih. Seluruh PC, PCI yang bergabung, PW-PW yang lain. Saya melihat ada Pak Kades yang juga bergabung, terima kasih Pak Kades. Juga seluruh PAC di jajaran PC, Seriau, semua yang saya hormati. Saya hanya ingin mencoba mengajak kita melihat referensi-referensi ini. Referensi yang pertama adalah, saya mohon maaf mudah-mudahan bisa mengikuti slide saya. Jikalau ada yang kesulitan untuk akses slide, nanti tugas PP menyiapkan kembali forum ini, karena materi yang terkait dengan bagaimana perempuan terpapar radikalisme itu survei-surveinya cukup banyak, baik secara nasional maupun internasional. Ini 3 ormas Islam perempuan pertama di Indonesia, lepas bagaimana dinamikanya yang tadi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Khalid juga sudah dijelaskan bagaimana orang melihat kita. Dan itu artinya kita punya tugas untuk menjelaskan mahia muslimat Nahdlatul Ulama wa ma adraka muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi pada posisi seperti inilah ibu-ibu sekalian, setiap ikhtiar-ikhtiar termasuk berbagai interaksi pemikiran melalui antara lain riyadhah dan doa untuk keselamatan bangsa yang kita lakukan setiap Kamis. Ini tentu kita berharap dari seluruh ikhtiar ini, maka semua mudah-mudahan berseiring dengan turunnya ridho dan barokah Allah. Amin. Maka salah satunya barangkali di muslimat kita maksimalkan doa-doa tibil qulub. Jadi kalau misalnya kita biasa melantunkan dengan lagu yang tidak juga tidak ada masalah, karena doa tibil qulub itu tombok hati ini menjadi bagian dari penenang dari kemungkinan ada gesekan-gesekan sosial, gesekan ekonomi dan seterusnya, gesekan antar suku, antar ras. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita banyak melantunkan tibil qulub, maka orang yang tadinya emosinya mau meledak itu kemudian tereduksi. Yang tumbuh adalah suasana saling bisa menahan amarah sehingga ada kesabaran, ada kedamaian, ada ketenangan dan seterusnya. Berikutnya adalah mengapa kita memang harus merespon radikalisme dari perspektif perempuan. Ini sudah terjadi intoleransi yang perempuan memiliki juga kecenderungan intoleran. Surveinya cukup lama tapi masih relevan. Ini dari Mbak Yeni nih, Wahid Foundation. Hasil surveinya 59,9% dari 1.520 responden. Biasanya responden 1.200 itu sudah memiliki validitas yang sangat tinggi. Kalau 1.520 artinya validitasnya lebih tinggi lagi. Yang kemudian dari 1.520 responden, 59,9% itu 60% loh. Memiliki kelompok yang dibenci. Mereka benci LGBT, mereka benci komunis, mereka benci Yahudi, mereka benci Kristen, mereka benci Syiah, mereka benci Wahabi, mereka benci Buddha, dan mereka benci Cina. Ini adalah suasana berdasarkan survei.
yang tidak boleh dianggap enteng. Lalu 92,2% mereka tidak setuju yang seseorang dari kelompok itu kerja di pemerintah. Jadi kalau misalnya mereka tidak setuju ada agama-agama, misalnya ada Kristen, ada Buddha, ada Cina misalnya masuk di kelompok pemerintah, itu artinya bahwa ada yang lebih spesifik lagi, intoleransi itu masuk di dalam sektor pemerintahan. Kemudian ada 82,4% mereka tidak senang kalau mereka bertetangga dari salah satu grup itu. 82,4% itu tinggi sekali, Ibu. Jadi mereka tidak suka kalau tetangganya dari kelompok-kelompok yang tersebut di atas itu. Lalu selain survei dari Wahid Institute, sekarang ada lagi survei dari PPIM tentang intoleransi. Nah ini respondennya 1.200 perempuan. Jadi pada dasarnya responden 1.200 itu tingkat errornya sudah sangat rendah sekali. Nah kaitan dengan apa yang disurvei? Pertama adalah kaitan dengan dasar negara. Mari kita lihat 76% di antara yang dijadikan responden itu 76% sepakat menghidupkan nilai-nilai Pancasila, cukup tinggi. 90,4% aturan agama harus diselaraskan dengan UUD dan Pancasila. 91,6% setuju aturan UUD dan Pancasila menjadi landasan berbangsa. 84,7% ini NKRI berbasis Pancasila. 22,8% sepakat inspirasi negara Islam. Baru inspirasi loh ya. Kalau inspirasi sekarang pun sudah, misalnya dari sisi Pancasila, di sila keberapa yang misalnya berbeda atau bertentangan bahkan dengan nilai-nilai Islam. Artinya referensi inspirasi itu ada di sila-sila Pancasila. Saya ingin mengajak, jadi kalau tadi ada intoleransi dengan angka-angka yang juga cukup tinggi, tetapi pada dasarnya masyarakat Indonesia ini masih cinta Indonesia, cinta UUD, cinta Pancasila. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya khawatir mereka itu kemudian ada ada intervensi pikiran sesaat, tapi tanpa dasar yang kuat. Kenapa mereka harus memberikan sikap toleran, kenapa mereka harus bersikap moderat. Nah, itu rupanya ada yang memang mungkin interaksi-interaksi di lingkungan tertentu yang menjadikan mereka terpengaruh sehingga seolah-olah tadi kelompok-kelompok seperti itu memang tidak boleh sama sekali di pemerintahan misalnya dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kalau PPIM ini dia melihat pada dasarnya ya masyarakat Indonesia ini cinta Indonesia, cinta Pancasila, cinta UUD 45. Nah, lalu bagaimana ini kaitan keindonesiaan dasar negara? Pandangan terhadap non-Muslim bagaimana? 62,7% tidak setuju jikalau non-Muslim jadi presiden. 64% setuju jadi guru di sekolah umum. 55,3% membolehkan acara kebaktian, 42,2% tidak boleh, 51,6% setuju membangun gereja, 45,8% tidak setuju. Ini pandangan terhadap non-Muslim. Kemudian keberadaan ketika mereka harus bertetangga dengan mereka yang berbeda, misalnya kita bisa melihat ini angka-angka yang dihasilkan oleh surveinya PPIM. Jadi 53% mereka tidak suka komunis, 10,9% mereka tidak suka Laskar Jihad, 9,8% mereka tidak suka Ahmadiyah, 9,6% mereka enggak suka Protestan, dan 7,7% mereka tidak suka Katolik. Nah pada posisi-posisi seperti ini, Muslimat ini memang diharapkan menjadi payung dari perbedaan-perbedaan untuk tidak menjadi friksi, untuk tidak menjadi konflik. Ini butuh kekuatan jejaring, Ibu. Selain memang kita harus memiliki wisdom dan kedalaman keilmuan. Lalu apa dasar perumus identitas? Jadi kalau ini 41,3% sesungguhnya identitas yang mereka
lakukan identifikasi pertama adalah agama, baru kebangsaan, baru jenis pekerjaan dan etnis. Pada posisi seperti ini, dasar-dasar dari survei ini menurut saya penting untuk kita pahami dan kita lakukan untuk bisa melakukan pemetaan di mana kita berada dan lingkungan kita seperti apa. Ini kaitan perempuan dan radikalisme. Perempuan dalam aksi terorisme ini sudah melibatkan wanita dan anak-anak. Dulu di Surabaya juga pernah ibu membawa anaknya, lalu dan ini sudah biasa terjadi di Georgia Utara, biasa terjadi di Irak, juga di Iran. Pelaku wanita dan anak bisa jadi pesan untuk para pria agar bisa lebih giat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan dan target-target. Coba pada posisi seperti ini, ibu-ibu semua yang saya hormati, catatan-catatan perempuan dalam aksi terorisme ini lumayan banyak memberikan warna bahwa kalau sudah seorang perempuan ibu membawa anaknya melakukan teror, maka ayolah laki-laki, mosok kalah dengan kami, kira-kira seperti itu pesannya. Nah, mungkin ada sejarah-sejarah, ada pengalaman-pengalaman dan pemikiran-pemikiran sampai akhirnya kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan teror seperti itu. Oleh karena itu kembali tugas kita bagaimana membangun mabadi khairul ummah. Antara lain sikap tawassud, sikap tasamuh ini menjadi penting untuk terus kita tumbuh kembangkan. Tentu berseiring dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan oleh khalayak yang makin luas. Kenapa kemudian perempuan menjadi sasaran radikalisme? Mereka paling tidak pola pikirnya Ibu. Karena mereka melihat dalam diri perempuan, perempuan adalah rahim para syuhada. Perempuan bisa membantu suami melakukan jihad dan menyiapkan persediaan logistik. Perempuan juga berperan di sektor domestik. Perempuan juga adalah pendidik dan pembentuk karakter anak. Perempuan adalah supporter. Dia bisa memberikan support bagi kasus terorisme. Lalu dia juga bisa berjihad atas perintah suami dan seterusnya. Cerita-cerita seperti ini agak banyak sebetulnya bisa kita temukan. Ada seorang teman yang dulu pakai kerudung biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia setelah 2 tahun menikah dia menggunakan cadar. Tadinya dia tidak mau menggunakan cadar, lalu dijahitkanlah oleh suaminya sendiri. Suaminya menjahitkan dan akhirnya dia bercadar sambil memakaikan dengan bahasa-bahasa yang lembut sekali. Jadi hal-hal seperti ini juga menjadi penting untuk ditemu kenali. Jadi bukan berarti saya menyampaikan kalau bercadar itu cenderung teror, tidak. Tetapi bahwa ada proses-proses yang mengantarai gitu. Proses yang mengantarai. Karena kemarin kasus yang di Mabes Polri itu juga tidak bercadar. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua, ini peran perempuan dalam radikalisme, itu artinya bahwa ada hal-hal yang mungkin lembut dilakukan di dalam proses saling interaksi di dalam keluarga itu. Sampai akhirnya kemudian ada kasus terakhir yang di Makassar juga suami istri. Itu pun baru nikah 6-7 bulan. Kita bisa membayangkan proses-proses yang mungkin belum terlalu seandainya kompak gitu ya. Kompak itu belum terlalu pemadatan secara pemikiran, secara kesepahaman, mungkin mereka belum terlalu kuat gitu, tapi sudah mereka di dalam proses yang sudah terintervensi oleh pikiran-pikiran radikal. Jadi artinya kalau Sunan Kalijogo, urip iku gawe urup. Urip iku gawe urup. Yang hidup itu ya harus memberikan kehidupan kepada yang lain. Jadi jangan yang hidup kemudian menciptakan kematian atau kesengsaraan bagi yang lain. Saya rasa posisi-posisi seperti itu akhirnya kita memang harus banyak melakukan aktivitas yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa
kita ini mestinya anfa'uhum linnas. Pada posisi yang anfa' ini menjadi penting. Di mana ada muslimat, saya selalu berpesan alladzi barakna haula. Di mana ada muslimat, maka dia bisa memberikan tetesan keberkahan bagi sekelilingnya. Nah, pola-pola seperti ini saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa hadirnya kita muslimat di ranting, di anak cabang, semua mohon kita terus bisa melakukan penguatan bagaimana kita memahami dan mengamalkan metode pendekatan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah biqiyadati ulama'i Nahdlatul Ulama. Nah, berikutnya adalah upaya menguatkan toleransi. Upaya menguatkan toleransi ini menurut saya sangat bagus kalau ada ibu-ibu yang barangkali mengajar dari PAUD, TK, SD, RA, Madrasah Ibtidak dan seterusnya. Bagaimana sesungguhnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme itu ini sebetulnya terangkum ya, ada di dalam masing-masing kitab suci yang dianut oleh beragam agama itu. Jadi kalau misalnya ambil Al-Ikhlas ini Qul huwallahu ahad, artinya ini berseiring dengan sila pertama. Kalau kita mengambil referensi seperti ini, mungkin pemahaman kita akan relatif lebih komprehensif. Berikutnya adalah upaya menangkal radikalisme. Langkah menangkal radikalisme juga dapat dilakukan baik secara preventif maupun kuratif, dari sisi pencegahan maupun dari sisi pengobatannya. Pertama adalah menanamkan jiwa nasionalisme. Ini yang penting Ibu, kita ini adalah umat Islam, muslimat NU adalah umat Islam yang hidup di Indonesia. Ya, muslimat NU ini adalah umat Islam yang hidup di Indonesia. Nah, lalu ada yang melihat dari perspektif kita ini orang Indonesia, kembali yang kita cerita muslimat ya Bu ya, kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Dalam kurung kita muslimat NU. Yang pertama tadi adalah kita adalah umat Islam dalam kurung muslimat NU yang hidup di Indonesia. Sepintas sepertinya sama, tetapi tidak sama di dalam proses implementasi berikutnya. Kalau kita menempatkan sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, maka kalau Indonesia diganggu, kita merasa ikut bertanggung jawab. Karena kita ini orang Indonesia, kita tidak ingin Indonesia kita diganggu. Nah, kalau menempatkan kita adalah umat Islam dalam kurung muslimat NU yang hidup di Indonesia, sepertinya sama tadi saya sampaikan, tetapi kalau kita menempatkan dengan perspektif adalah umat Islam yang ada di Indonesia, jangan-jangan kemudian kita merasa seperti wisatawan saja. Kalau negeri kita diganggu, maka ya biasa-biasa aja misalnya. Tidak ada tergerak untuk melakukan pembelaan terhadap keindonesiaan kita. Jadi saya ingin menyampaikan, tempatkan bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Dalam kurung muslimat NU, karena forum ini forum muslimat NU, maka kita akan merasa terpanggil jika Indonesia diganggu. Ini menurut saya penting untuk terus kita breakdown. Menyampaikannya sederhana Bu, tapi melaksanakannya harus dengan ikhtiar, perjuangan, dan pengorbanan. Begitu juga berpikir terbuka dan toleran. Berarti kita ini harus inklusif, jangan eksklusif. Lalu waspada terhadap provokasi dan hasutan. Sekarang kita semua rata-rata pegang handphone Android. Artinya bahwa macam-macam informasi terakses kita
sengaja maupun tidak disengaja. Pada posisi seperti ini, mohon karena ada bullying, ada ujaran kebencian, ada hoax, ada ujaran kebencian, ada bullying. Nah, di situ juga ada provokasi dan hasutan. Jadi menjadi penting untuk selalu tabayun. Maka pimpinan muslimat di setiap level mohon terus melakukan pendalaman terhadap persoalan-persoalan seperti ini supaya pola problem solving itu bisa terbangun. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terkirim dari warga, mereka sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan. Dalam posisi seperti inilah, saya mohon kita semua tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi forum-forum di Muslimat, apakah kaitan pendataan organisasi yang terus dilakukan, apakah terkait dengan riadah seperti ini. Saya sedapat mungkin memang akan menyiapkan slide seperti ini supaya selesai forum ibu-ibu bisa mengakses. Selesai forum mungkin ibu-ibu akan melakukan pendalaman dan seterusnya. Kemudian berjejaring dalam komunitas positif dan penuh perdamaian. Ada yang bawaannya itu memang maunya beda, ada bawaannya yang maunya berantem. Tapi tentu kita akan membangun suasana yang konstruktif dan penuh damai serta ketenangan. Lalu menjalankan aktivitas keagamaan dengan penuh toleransi. Hari-hari seperti sekarang, saya rasa kita semua bisa melihat ada masjid yang tarawihnya mungkin 11 rakaat plus witir. Ada yang 23 rakaat plus witir. Yang seperti ini rasanya makin banyak masjid yang kemudian mengambil 23. Nanti yang mengambil posisi 8 rakaat, tidak apa-apa, mereka 8 rakaat meninggalkan majelis. Pada posisi seperti ini harus makin dibangun bahwa tarawih di sini tarawihnya 20 rakaat. Bagi yang 8 silahkan nanti mereka akan meninggalkan jamaah. Tidak apa-apa, tapi bahwa kita saling menghormati. Ibu, kalau tidak begitu banyak orang tidak tarawih. Jadi daripada mereka tidak tarawih, lalu kita membatasi sekali. Tidak bisa di sini hanya yang 20 rakaat, tidak. Yang 8 rakaat pun silakan mereka bergabung. Nanti setelah 8 rakaat mereka akan meninggalkan jamaah. Tidak apa-apa. Jadi format-format dengan penuh kelonggaran hati, saling menghormati. Ingat, saling menghormati, saling menjaga di antara landasan-landasan pemikiran yang satu dengan yang lain. Mohon kita membangun satu moderasi intern dan antar umat beragama. Ibu, intern dan antar umat beragama. Kuratifnya adalah memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak radikalisme. Radikalisme itu teror, seringkali kemudian menghancurkan fasilitas umum, fasilitas sosial, lalu korbannya bisa meninggal dan seterusnya. Lalu memberikan pemahaman ajaran agama yang benar. Pada posisi seperti ini, Islam ini mengajak perdamaian. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ini harus kita stabilo. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, bagaimana kemudian menempatkan fa'aslihu baina akhwaikum? Ini orang yang ilmunya mendalam biasanya relatif mudah memberikan kesepahaman di antara perbedaan yang ada. Karena ilmunya luas dan dalam. Sehingga referensi tentang perbedaan-perbedaan, ikhtilaf-ikhtilaf itu dalam sekali keilmuannya. Kemudian menguatkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan perdamaian. Ini ada satu lagi slide ini. Waspada, radikalisme, dan intoleransi. Jadi bagaimana sebetulnya kita akan mendiskusikan di keluarga kita
topik-topik yang mungkin ya sedikit sensitif, tapi dari situ kita akan bisa mengenali loh Ibu. Kalau kita menyempatkan sesekali gitu, kita membahas secara tidak formal, nanti kita akan ketahuan, waduh ternyata anak kita ini sudah sangat kanan ini misalnya, sudah ke arah-arah intoleran. Kalau kita tidak pernah membuka diskusi di rumah, kita tidak akan tahu bahwa di rumah ini sudah ada yang punya kecenderungan, sudah kurang moderat, kurang toleran, dan seterusnya. Mendidik anak untuk mengenal etika. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana etika di media sosial. Ibu, minggu lalu Pak Menkominfo itu membuka grand launching literasi digital dan kurikulum. Nah, salah satu dari kurikulum yang diluncurkan adalah etika bermedia sosial. Jadi etika menggunakan teknologi digital. Itulah yang saya sering sampaikan, digital etik ini menjadi penting. Sehingga tidak kita serta-merta begini, saya itu pernah mengunggah foto saya saat Khaul Sunan Ampel. Foto saat Khaul Sunan Ampel karena makbaronya Sunan Ampel kalau sedang Khaul itu dihias indah sekali, penuh dengan macam-macam bunga melati, mawar gitu. Setelah itu saya unggah, wah ramai yang komentar di IG saya. Apa inilah kesesatan, inilah tumpukan setan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya rasa kaitan dengan digital etika dalam media sosial. Jadi bagaimana melihat seseorang yang ziarah kubur, waduh komentarnya Bu, ini sesat, ini tumpukan setan, ini ada yang gini, setan berjingkrak-jingkrak dan seterusnya. Nah, pada posisi seperti itu kita ndak usah ngeladeni, tapi harus ada penjelasan. Kemudian ekspos pemahaman anak mengenai budaya. Wali Songo itu dulu melakukan dakwah itu semua dilakukan dengan pendekatan budaya. Jadi masyarakat tidak merasa ada sesuatu yang kontradiktif karena pendekatannya lebih banyak ya, melihat dari budaya setempat. Biasanya dakwah akan efektif jika dikenali budaya-budaya setempat. Saya rasa Al-Mukarram Kiai Khalid meskipun orang Jawa Timur sekarang mungkin sudah pandai berpantun seperti Pak Gubernur. Ya kalau di Riau yang rumpun Melayu ya pasti mereka berpantun itu udah nggak pakai mikir lagi, sudah mengalir saja gitu. Saya rasa itu adalah bagian dari kearifan yang bisa memberikan kata tutur yang luar biasa. Gurindam 12 izin Pak Gubernur itu luar biasa. Gurindam 12 itu per item loh. Kalau pengantenan nasihatnya begini, kalau anak remaja nasihatnya begini, kalau baru lahir nasihatnya begini. Betapa bahwa kearifan-kearifan dan nasihat-nasihat luhur itu luar biasa di Gurindam 12. Jadi mungkin meskipun ada e-book, tetapi pencetakan-pencetakan di dalam format yang relatif terjangkau harganya mungkin Pak Gub izin agak diperbanyak gitu karena mungkin di tempat tertentu kita tidak bisa akses handphone misalnya. Katakanlah saya kalau di pesawat gitu. Di pesawat itu saya mungkin membaca buku asli lebih enak gitu. Karena misalnya ada hal-hal yang tidak bisa diakses pada saat kita mematikan handphone. Jadi pada posisi seperti itu rasanya kok Gurindam 12 mungkin Bu Dina nanti bisa di follow up, bolehkah itu dicetak dengan harga yang lebih terjangkau. Saya punya Gurindam 12 tetapi terlalu mewah dan waktu itu kalau Gus Dur itu tidak boleh kita kasih buku kepada orang lain, itu Gus Dur. Tetapi dulu saya menganggap ada yang sangat membutuhkan.
dan itu adalah salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi waktu itu saya ibaratnya saya persembahkan kepada beliau untuk di breakdown di dalam kurikulum SD, SMP, SMA. Nah pada posisi seperti itu Gurindam 12 mungkin ibu-ibu yang non Riau yang belum pernah membaca itu indah sekali. Jadi nasihat-nasihat itu per item, per sektor, aduh luar biasa. Oleh karena itu kearifan-kearifan itu akan menjadi penguat gitu, bukan hanya bagi masyarakat rumpun Melayu, apalagi Riau, tapi untuk kita semua. Dakwah itu kan tidak harus menggunakan kalau kita misalnya harus menukil Al-Quran, Al-Hadis, tidak semata-mata, tapi dakwah itu mengajak bahwa orang ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi dengan bijak itu menjadi sangat penting loh pendekatan budaya. Bil mau'izatil hasanah. Bil mau'izatil hasanah. Ada referensi keteladanan. Baru bil mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Baru bil mujadalah. Tapi yang pertama ingat bil hikmah. Baru bil mau'izatil hasanah. Bil mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini sama pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Ini saya rasa bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, bil mujadalah. Proses-proses diskusi, adu argumentasi itu pada level tertentu. Saya rasa ibu-ibu sekalian terima kasih. Ini kalau misalnya kita mau ambil take action, menanamkan nilai kebinekaan, menanamkan nilai Pancasila, dan saya rasa kita semua sudah melakukan ini 678. Mudah-mudahan Ibu seluruh ibadah Ramadan kita diterima Allah. Pertemuan kita ini kita niatkan talabul ilmi. Kalau kita niatkan pertemuan ini adalah bagian dari mencari ilmu, maka janji Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang meniatkan dirinya untuk mencari ilmu, maka tiap langkah itu Allah akan bukakan kemudahan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah siapkan kita semua masuk surganya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu kesehatan bagi kita semua, pintu Rahman Rahim bagi kita semua, Allah bukakan pintu rizki yang luas halalan thayyibah bagi kita semua. Mudah-mudahan Muslimat Nahdlatul Ulama selalu memberikan manfaat. Muslimat Nahdlatul Ulama akan menjadikan referensi bagi kehidupan perempuan Indonesia yang salihah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan ma'unah kepada kita semua, memberikan ridha dan barokah kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati auliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih PW Riau. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Al-Mukarram Kiai Khalid Junaidi, dan tentu seluruh tim IT PP Muslimat semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.